Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pengujian web aplikasi catatan keuangan. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai yang pertama studi kasus, lalu pro- perencanaan pengujian, yang ketiga yaitu UML, dan yang terakhir pengujian black box dan white box. Berikut adalah anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Ramzi, sebagai leader dan sistem analis. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus, lalu perencanaan pengujian, dan juga beberapa bagian UML. Nama saya Ramdhana. Di sini saya berperan sebagai sistem analis. Hai, saya Rizky Maulid Ardiansyah. Nah, di sini saya berperan sebagai front end dan juga software tester. Nah, dalam kelompok ini atau dalam video perekaman ini saya bertugas untuk menjelaskan black box testing dan juga metode yang digunakan untuk melakukan black box testing. Perkenalkan, nama saya Novia Rahma sebagai front end dan juga tester. Saya dari Masuti berperan sebagai back-end. Saya Yulia Kananta berperan sebagai back-end. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus kami, yaitu web aplikasi catatan keuangan. Fitur untuk web aplikasi ini yang paling utama yaitu untuk mencatat keuangan seperti pendapatan dan pengeluaran. Dan juga ada fitur-fitur lain seperti menampilkan laporan keuangan, lalu menampilkan grafik perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran, dan juga mencatat list karyawan dan mencatat hutang. Kemudian akan saya jelaskan mengenai perencanaan pengujian. Kita menggunakan model Kanban di mana dibagi menjadi kart-kart seperti ini. Kart yang pertama yaitu backlog, berisi fitur-fitur yang akan kita uji. Lalu ada to do, yaitu pekerjaan yang akan kita lakukan seperti perbaikan bug dan membuat video shorts. Kemudian doing adalah pekerjaan yang sedang kita lakukan sekarang. Lalu dan yaitu pekerjaan yang sudah kita lakukan seperti membuat flowchart, membuat UML, dan juga testing-testing. Untuk card terakhir yaitu card problem, di mana isinya yaitu pekerjaan yang di dalam pengerjaannya kita memiliki beberapa kendala. Untuk UML, pertama akan saya jelaskan mengenai arsitektur diagram. Dimulai dari user ke user browser, kemudian ke local DNS server, lanjut ke local web server, dan akhirnya ke local database. Selanjutnya, state diagram untuk objek data keuangan. Pertama, kita menginput data, lalu data direkap menjadi laporan keuangan, lalu data dirubah menjadi tampilan grafik. Selanjutnya, state diagram untuk objek waktu. Pertama, kita masukkan akun baru. Apabila akun salah, maka akun tidak terbuat. Lalu kita bisa masukkan akun lagi. Apabila akun benar, maka akun sudah jadi dan bisa digunakan untuk login. UML selanjutnya yaitu sequence diagram. Di sini ada 3 objek seperti user, aplikasi web, dan database server. Pertama, user membuka aplikasi web, kemudian akan ditampilkan aplikasi web. Lalu user masukkan ID password, dikirim ke database, lalu dicek. Jika password salah, maka muncul pesan password salah. Jika password benar, maka akan ditampilkan dashboard. Lalu user bisa memasukkan data keuangan dan akan disimpan ke database. Kemudian user bisa membuka laporan keuangan, maka web server akan merequest data keuangan dari database, lalu dikirim oleh database dan akhirnya ditampilkan oleh web server. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Di sini kelas yang paling sering digunakan yaitu kelas admin, di mana admin ini terhubung ke semua kelas. Yang pertama ke kelas pengeluaran, kemudian kelas pemasukan, kelas karyawan, dan juga kelas hutang. Dengan relasi satu admin bisa membuat banyak pengeluaran, pemasukan, membuat banyak list karyawan, dan juga membuat banyak list hutang. Selanjutnya UML yang lain akan dijelaskan oleh Mas Rangga.
Baik, terima kasih. Di sini saya Rangga Galang akan melanjutkan bagian yang dijelaskan oleh Mas Ramzi tadi. Bagian yang saya jelaskan kali ini adalah flowchart pengerjaan. Karena di sini terlalu kecil, maka kita akan pindah ke Drawio. Dalam flowchart pengerjaan di sini, pertama kita menentukan studi kasus kita terlebih dahulu. Kemudian kita memahami studi kasus tersebut dan melakukan to-do list di Trello. Setelah memahami studi kasus, kita akan melakukan black box testing dan melakukan pelembar pengujian testing juga. Setelah melakukan itu, apakah fitur tersebut lengkap? Jika tidak, maka kita akan meninjau buku aplikasi dan memperbaiki buku aplikasi. Apakah terselesaikan? Jika iya, maka melakukan book testing. Jika tidak, akan kembali memahami studi kasus kita. Di saat kita melakukan webbook testing, kita juga melakukan lembar pengujian webbook testing. Setelah melakukan webbook testing, kita akan membuat diagram. Dan di dalam diagram tersebut terdapat arsitektur diagram, behavior diagram, data flow diagram, dan plus diagram. Setelah membuat diagram, kita akan memilih framework apa yang kita gunakan. Kemudian kita akan mengukur kompleksitas web dan menyusun laporan pengujian perangkat lunak. Setelah itu, kita akan membuat PPT pengujian perangkat lunak dan membuat video rekaman UTS. Setelah membuat video rekaman UTS, kita akan melakukan greybox testing dan melakukan lembar pengujian greybox testing. Kemudian, kita akan melakukan penyusunan laporan kualitas perangkat lunak dan membuat PPT kualitas perangkat lunak dan kemudian UAS. Selanjutnya adalah data flow diagram. Data flow diagram level 0 kami memiliki entitas admin dan proses web aplikasi catatan keuangan, yang dimana admin melakukan penambahan data hutang, penambahan data karyawan, penambahan data pengeluaran, penambahan data pemasukan, dan menghasilkan output daftar hutang, daftar karyawan, laporan pengeluaran, dan laporan pemasukan. Dan pada data flow diagram level 1 kami memiliki satu entitas yaitu admin dan dua proses yaitu pencatatan dan pembuatan laporan. Yang di mana admin menambahkan karyawan, menambahkan hutang, menambahkan pengeluaran, dan menambahkan pemasukan. Kemudian akan diproses di pencatatan dan akan menghasilkan sebuah data yaitu daftar hutang, daftar karyawan, data pengeluaran, data pemasukan. Dan selanjutnya pada data pengeluaran, data pemasukan akan mengirim ke pembuat laporan dan pembuat laporan akan membuat data lagi yaitu daftar laporan. Setelah itu, pembuat laporan akan mengirimkan output ke admin yaitu laporan pemasukan dan laporan pengeluaran. Dan selanjutnya akan menjelaskan use case diagram. Di use case diagram kami memiliki satu aktor yaitu admin yang dapat mengakses aplikasi catatan keuangan berbasis web mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi seperti mengelola akun, mengelola data keuangan, mengelola data karyawan, dan mengelola data hutang yang dihubungkan garis generalisasi extend. Dan pada fitur mengelola data keuangan, terdapat generasi include mencetak laporan keuangan. Kemudian, saya akan menjelaskan activity diagram, karena di sini terlalu kecil, saya akan menjelaskan melalui Drawio. Di activity diagram kelola data keuangan di sini, user memilih menu pendapatan, kemudian web server akan mengirim request data pendapatan, dan database akan mengirim data pendapatan ke web server, dan web server akan menampilkan data pendapatan. Di sini ada 3 fitur yaitu tambah, edit, dan hapus. Di mana ketika user memilih tambah, web server akan menampilkan form inputan data dan mengirimkan ke user yaitu ini masukkan inputan. Lalu web server akan mengirim apakah inputan sesuai. Jika iya, maka data akan tersimpan di database. Jika tidak, web server akan mengirimkan pesan data kurang tepat dan mengirimkan kembali ke user. Lalu jika user memilih edit, web server akan menampilkan form data yang akan diubah dan user akan memasukkan inputan. Kemudian web server akan menampilkan apakah inputan sudah benar. Jika iya, maka akan tersimpan di database. Jika tidak, maka web server akan mengirimkan pesan data kurang tepat. Lalu jika user memilih hapus, web server akan merequest hapus data. Kemudian database akan mengquery hapus data dan web server akan menampilkan halaman pendapatan lagi. Dan selanjutnya proses pengujian akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Maulid. Baik, terima kasih. Di sini saya Rizky Maulid Ardiansyah akan menjelaskan tentang black box testing. Nah, black box testing sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah metode yang dilakukan untuk menguji kegunaan atau fungsi pada sebuah software atau aplikasi. Nah,
Metode black box testing sendiri memiliki salah satu teknik yaitu monkey testing yang digunakan untuk pengujian ini. Nah, monkey testing sendiri yaitu metode dalam black box testing yang dilakukan dengan cara memberikan input secara random atau secara acak pada fitur dalam software tersebut. Berikut adalah contohnya. Nah, kita lihatkan aplikasi web catatan keuangan ini. Nah, untuk contohnya kita masuk ke menu pendapatan, lalu kita coba pada fitur tambah pemasukan. Nah, kita lihat, kita atur tanggalnya pada hari ini, kemudian kita pilih sumbernya. Nah, kita masukkan jumlah pendapatan hari ini. Kita masukkan misalnya menggunakan desimal, yaitu 1,25. Maka berhasil atau tidak. Maka ini tersebut akan diterima atau tidak oleh web ini. Ternyata tidak, karena yang dimasukkan adalah harus nilai valid atau nilai yang pasti. Dan di belakangnya tidak ada koma. Nah, koma itu tidak ada angka. Kita lihat, kita masukkan nanti 100.000. Nah, setelah diterima, kita lihat hasilnya. Ternyata masuk dalam data masukan. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Novia Rahma. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Saya Novia Rahma ingin melanjutkan penjelasan mengenai black box testing. Nah, untuk sebelumnya, kita sudah mengetahui bagaimana apa itu black box testing dan juga metode apa yang kami lakukan dan juga bagaimana cara melakukan black box testing. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai lembar pengujian daripada black box testing. Nah, seperti ini adalah contoh dari lembar pengujian daripada black box testing. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat pada tampilan Excel. Nah, begini adalah tampilan dari lembar pengujian black box testing pada Excel. Nah, untuk di lembar pengujiannya ada aktivitas, harapan, kenyataan, hasil, test case, test sukses, resiko overall, dan juga tanggal pengujiannya. Nah, untuk aktivitasnya sendiri adalah fitur atau aktivitas yang akan kita uji coba nantinya. Untuk kenyataan adalah hasil yang seharusnya terjadi pada waktu kita melakukan uji coba. Kenyataan adalah hasil yang terjadi pada saat kita melakukan uji coba. Untuk hasil adalah apakah nantinya uji coba yang kita lakukan itu berjalan normal atau ada bug di dalamnya. Lalu untuk test case adalah percobaan dengan hasil yang berbeda atau gagal, dan jika tes sukses adalah tes atau percobaan yang berhasil atau sukses. Nah, untuk resikonya sendiri adalah persentase keberhasilan dari uji coba yang kita lakukan. Nah, untuk resiko overall adalah rata-rata dari risiko yang ada. Dan terakhir adalah tanggal pengujian, di mana kita melakukan uji coba tersebut pada tanggal berapa. Nah, untuk mencari resikonya sendiri, kita menggunakan rumus tes sukses atau percobaan berhasil dibagi dengan percobaan gagal atau test case dan dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya adalah seperti ini. Sebagai contohnya, pada membuat akun, itu test case-nya adalah 2 dan test suksesnya adalah 1. Jadi, 1 dibagi 2 dikalikan 100, maka hasilnya adalah 50%. Nah, untuk resiko overall-nya sendiri, kita hanya mencari rata-rata dari semua resiko yang ada. Nah, untuk tanggal pengujiannya sendiri, kami melakukan semua pengujian pada tanggal 21 April 2023. Baik, untuk selanjutnya, materi pengujian white box testing akan dijelaskan oleh Mbak Windari Trimastuti dan juga Yulia Eka Ananta. Baik, terima kasih. Saya Winda akan menjelaskan bagian pengujian white box.
Pada catatan keuangan berbasis web, kami menggunakan metode basic path testing dengan rumus VG sama dengan E dikurangi N ditambah 2. E itu adalah edge atau garis penghubung antar node, sedangkan N itu adalah node. Pada fitur login, flow graph-nya seperti gambar berikut ini, yang memiliki 3 path dengan status dapat diuji sesuai requirement. Pada fitur profile admin, flow graph-nya seperti gambar berikut ini, dengan 2 path yang memiliki keterangan dapat diuji sesuai requirement. Lalu pada fitur insert profile admin, flow graph-nya seperti ini dengan dua path. Pada path pertama diuji dan tidak tepat dengan requirement yang ditentukan, namun pada path kedua itu dapat diuji sesuai requirement. Lalu pada fitur tambah pengeluaran memiliki 1 path dengan keterangan dapat diuji sesuai requirement. Pada fitur edit pengeluaran memiliki 1 path juga dengan keterangan dapat diuji sesuai requirement. Pada fitur hapus pengeluaran itu juga memiliki 1 path dengan keterangan dapat diuji sesuai requirement. Lalu pada fitur tambah hutang itu juga memiliki 1 path dengan keterangan dapat diuji sesuai requirement. Pada fitur edit hutang itu juga memiliki 1 path dengan keterangan dapat diuji sesuai requirement juga. Lalu pada fitur hapus hutang memiliki 1 path dengan keterangan dapat diuji sesuai requirement. Lalu pada fitur menambah pendapatan juga memiliki 1 path testing, yaitu keterangannya dapat diuji sesuai requirement. Pada fitur hapus pendapatan memiliki 1 path dengan keterangan dapat diuji sesuai requirement. Lalu pada fitur tambah karyawan memiliki 1 path dengan keterangan dapat diuji sesuai requirement. Pada fitur hapus karyawan juga memiliki 1 path dengan keterangan dapat diuji sesuai requirement dengan flow graph yang tertera pada gambar berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian test result. Nah, pada fitur login itu memiliki 3 item case dengan status masing-masing item case-nya itu berhasil dengan tanggal pengujian 21 April 2023 dengan actual result dan juga expected result-nya itu sama, maka hasilnya statusnya adalah berhasil. Lalu, pada fitur update profile admin itu memiliki 2 item case dengan status berhasil juga, tanggal pengujian dilakukan 25 April 2023. Actual result-nya itu berhasil mengupdate data admin dan juga expected result-nya sama dengan actual result, yaitu berhasil mengupdate juga. Lalu pada fitur insert profile admin juga memiliki 2 item case. Pada item case yang pertama, itu statusnya gagal dilakukan pada tanggal 25 April 2023 dengan actual result-nya berhasil melakukan insert data admin, namun expected result-nya fitur tambah admin hanya tersedia pada super admin, yaitu Saiful. Lalu pada item case yang kedua, itu statusnya berhasil dengan tanggal pengujian 25 April 2023 dengan actual result-nya berhasil melakukan insert data admin dan juga expected result-nya itu berhasil juga, yaitu melakukan insert atau penginputan data admin. Lalu, pada fitur tambah pengeluaran memiliki 1 item case dengan status berhasil, tanggal pengujian 26 April 2023 dengan actual result serta expected result-nya itu sama, yaitu data yang diperoleh parameter berhasil ditambahkan. Lalu pada fitur edit pengeluaran memiliki 1 item case dengan status berhasil dengan tanggal pengujian 26 April 2023 yang memiliki actual result serta expected result-nya sama, yaitu data yang diperoleh parameter berhasil diupdate. Lalu pada fitur hapus pengeluaran juga memiliki 1 item case yang memiliki status berhasil yang dilakukan pada tanggal 26 April 2023, memiliki actual result dan expected result-nya itu sama, yaitu data yang dipilih berhasil dihapus, dan expected result-nya itu data terhapus ketika melakukan penghapusan data. Selanjutnya, saya akan melakukan unit testing pada fitur update admin. Pertama-tama, kami akan menginputkan nama ID, nama, email, dan juga password, yang nantinya itu akan di-expect apakah hasilnya true atau false, dan ternyata hasilnya true, maka dapat dikatakan berhasil. Lalu pada fitur insert hutang, kita juga akan menginputkan jumlah, tanggal hutang, penghutang, dan juga alasan, lalu kita expect hasilnya true, maka dapat dikatakan berhasil. Selanjutnya, proses pengujian whitebox akan dijelaskan lebih lanjut oleh Yulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari penjelasan sebelumnya, yaitu tentang test result dan path testing. Bagian hapus pengeluaran dengan path ID P1 dengan item case 1
2, 3, 4 dengan tes prosedur, jalankan program, memasukkan nilai baru, variabel yang diperoleh, parameter, dilakukan query delete ke tabel pengeluaran. Jika query berhasil, maka kembali ke program pengeluaran PHP dengan expected result atau hasil yang diharapkan. Data terhapus ketika melakukan penghapusan data, dan aktual resultnya hasil sebenarnya, yaitu data yang dipilih berhasil dihapus dengan status berhasil, dan tanggal pengujiannya yaitu 26 April 2023. Untuk tambah dengan pet ID-nya 1, item cache-nya juga sama seperti sebelumnya. Yang membedakan adalah dilakukan query insert kalau tambah, dengan expected result-nya itu data yang baru saja ditambah muncul tanpa kesalahan, dan actual result-nya data yang diperoleh parameter berhasil ditambahkan sehingga statusnya berhasil, dan tanggal pengujian juga sama seperti sebelumnya, tanggal 26 April 2023. Untuk edit hutang itu juga sama seperti sebelumnya, cuma di dalam tes prosedurnya dilakukan query-nya update. Untuk expected result-nya itu data berubah ketika melakukan pengeditan data. Dan actual result-nya data yang diperoleh parameter berhasil diupdate dengan status berhasil, tanggal pengujian tanggal 26. Untuk hapus hutang, untuk hapus hutang, pet ID 1 juga sama seperti sebelumnya, yang membedakan hanya delete. Tes prosedurnya di query-nya delete, kemudian expected result-nya itu data terhapus ketika melakukan penghapusan data, dan actual result-nya data yang dipilih berhasil dihapus dengan status berhasil, dan tanggal pengujiannya juga tanggal 26. Pada pet ID 1 maupun 2 itu memiliki alur yang sama. Untuk tambah pendapatan, pet ID 1, item cache 1, 2, dan 3 dengan tes prosedur deklarasi variabel, melakukan input, dan data ditampilkan ke halaman. Dengan expected result-nya data berhasil ditambahkan ke halaman, dan actual result-nya data berhasil ditambahkan ke halaman, dan memiliki status berhasil dengan tanggal pengujian 9 Mei 2023. Untuk hapus juga sama, kecuali tes prosedur yang bagian nomor 2 ini menghapus data berdasarkan ID, sehingga menampilkan hasil setelah data dihapus. Dan expected result-nya itu data berhasil dihapus dari halaman, dan actual result-nya data berhasil dihapus dari halaman, sehingga statusnya juga berhasil. Untuk tanggal pengujian juga sama seperti sebelumnya. Kemudian ada tambah karyawan dengan pet ID 1, item cache-nya 1, 2, 3, tes prosedurnya melakukan input dan ditampilkan ke halaman, data ditampilkan ke halaman, dengan expected result-nya data berhasil ditambahkan ke halaman, dan actual result-nya data berhasil ditambahkan ke halaman. Dan statusnya berhasil, tanggal pengujian juga sama, hapusnya juga sama seperti sebelumnya. Item cache 1, 2, 3, tes prosedur menghapus data berdasarkan ID dan menampilkan halaman setelah data dihapus. Dengan expected result-nya data berhasil dihapus dari halaman, dan actual result-nya data berhasil dihapus dari halaman dengan status berhasil, tanggal pengujian 9 Mei 2023. Untuk tes insiden dari pet testing sendiri itu dengan fitur berikut, dengan evidence seperti screenshotan yang ada di dalam sini untuk halaman dashboardnya, dengan keterangan bahwa informasi research code telah benar dan menampilkan dashboard. Dengan pengamatan whiteboard testingnya di dalam codingannya seperti ini. Bagian login, informasi source kode telah benar dan menampilkan tampilan login dikarenakan terdapat kesalahan penginputan saat proses login. Maka tampilan dari codingannya seperti ini juga. Untuk update admin, insert admin, edit pengeluaran, insert hutang, tambah karyawan, dan selesai. Jadi kesimpulan dari kelompok kami ialah penggunaan metode dalam black box. Kami menggunakan black box. Kami menggunakan metode monkey testing, dan white box-nya kita menggunakan basis pet testing. Dengan hasil yaitu beberapa bug, salah satunya yaitu saat ketika mau mengubah tanggal
itu tanggal yang muncul di dalam aplikasi tersebut menjadi forward 00. Seharusnya muncul tanggal yang diubah atau diinputkan. Tapi di dalam tampilan aplikasinya muncul 0. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.